Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita tidak UTS ya, masih belum karena masih ada satu materi sebelum UTS yang harus kita bahas. Nah, materi itu menurut saya mudah lah ya. Jadi sebelum ke materi itu saya ingin membahas lagi tentang elastisitas karena kemarin ternyata banyak yang menanyakan tentang ini. Jadi mohon maaf kalau di pertemuan 2 minggu lalu itu pembahasannya masih kurang detail. Oke, kita bahas elastisitas dulu, khususnya di permintaan ya. Nah, elastisitas itu kan dikatakan sebagai rasio. Ya, ini rasio atau perbandingan. Kalau kita lihat di rumusnya, ini kan dia perbandingan elastisitas HID dengan P harga. Jadi dari HID itu permintaan dan P harga, perbandingan antara dua itu. Nah, kalau di sini dilihat koefisien elastisitasnya itu dilihat dia lebih dari 1, kurang dari 1, apa sama dengan 1 nilai koefisiennya ini. Nah, kalau HID itu lebih dari P, berarti otomatis nilai koefisiennya lebih dari 1, ya kan? HID lebih dari P. Kalau HID kurang dari P, berarti nilainya kurang dari 1. Kalau HID sama dengan P, berarti nilainya sama dengan 1. Gitu kan ya? Jadi di sini mutlak yang dilihat adalah nilainya saja. Terus lebih dari 1 itu dia dikatakan elastis, kurang dari 1 dikatakan inelastis atau tidak elastis, sama dengan 1 dikatakan elastis uniter. Itu kan ya. Nah, lalu apa Bu maksudnya? Nah, elastis itu berarti koefisiennya lebih dari 1. Ya, di contoh soal ini. Berarti ini 3 ya, elastis. Artinya 3 itu kan berarti 3/1. 3 ini kan miliknya HID, 1 ini miliknya P. Jadi intinya kesimpulannya ini setiap ada perubahan harga sebesar 1%, maka akan ada perubahan perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 3%. Intinya ada perubahan saja, ada perubahan. Nah, perubahan di permintaan itu terbalik ya. Jadi naik dan turun. Nah, kalau harga naik 1%, maka permintaan atau barang yang diminta turun 3%. Ya, artinya ini tadi loh ya. 3 itu kan sama dengan 3/1 atau 3/1. Artinya setiap ada perubahan harga sebesar 1%, maka akan ada perubahan barang yang diminta sebesar 3%. Perubahan di permintaan itu terbalik. Kalau harga naik 1%, permintaan turun 3%. Kalau harga turun 1%, permintaan naik 3%. Paham sampai sini? Ini adalah elastis. Nah, contoh barang-barang yang elastis itu, jadi maksudnya elastis itu barang yang peka atau sensitif terhadap harga. Nah, contohnya apa yang merupakan barang-barang yang peka terhadap harga? Itu barang yang sekunder, barang-barang sekunder atau barang-barang yang masih ada penggantinya. Contohnya misalnya barang
misalnya mobil, sepeda motor, alat elektronik, baju, ya fashion lah. Itu kan barang-barang sekunder. Artinya kalau harganya naik, maka permintaan akan turun sebesar lebih dari 1%. Kalau harga naiknya 1%, permintaannya pasti turun lebih dari 1%. Kalau harganya turun 1%, maka permintaannya akan naik lebih dari 1%. Itu kalau elastis. Ya, logikanya kalau misalnya harga harga HP lagi naik, apakah orang akan membeli barang itu? Kan mereka pasti akan menunggu harganya turun, ya kan? Karena itu bukan produk atau barang yang sangat dibutuhkan, ya kan? Gitu. Ini contoh barang yang elastis. Selanjutnya yang inelastis, yaitu koefisiennya kurang dari 1. Berarti nilai HD kurang dari nilai P ya. Contohnya misalnya di akhir itu hasilnya 1/2 misalnya, atau 1/2 ini kan 0,5. Nah, artinya setiap ada perubahan harga sebesar 1%, ya kan? Ini kan sama dengan 0,5/1 ya. Nah, setiap ada perubahan harga sebesar 1%, maka akan ada perubahan barang yang diminta sebesar 0,5%. Ya. Nah, perubahan di sini itu terbalik. Ya kan, tadi sudah saya bilang kalau permintaan itu terbalik, kalau penawaran itu searah. Jadi kalau harga naik 1%, maka permintaan akan turun 0,5%. Ya, atau kalau harganya turun 1%, permintaan akan naik 0,5%. Atau ini bisa ini atau loh ya. Atau harga naik. Nah, ini kan 0,5. 0,5 kan 0,5/1 atau ini 1/2. Jadi bisa harga naik 2%, permintaan turun berapa? Turun 1%. Ini sama ya, ini dengan ini sama. Jadi bisa dengan harga naik 1%, permintaan turun 0,5%, atau harga naik 2%, permintaannya turun 1%. Atau sebaliknya ya, harga turun 1%, permintaan naik 0,5%, harga turun 2%, permintaan naik 1%. Gitu ya. Itu kalau inelastis. Inelastis itu adalah barang yang tidak sensitif terhadap harga. Contohnya adalah barang-barang pokok ya. Pokok atau ya pokoknya kebutuhan pokok. Contohnya misalnya ya beras. Contoh lagi obat kanker. Misalnya obat kanker kalau harganya naik, maka permintaannya turunnya nggak drastis, nggak akan kurang dari 1%. Kalau naiknya 1%, maka turunnya itu nggak akan 1%. Kalau harga naiknya 1%, permintaannya itu nggak sampai 1% gitu, nggak sampai melebihi prosentase dari kenaikan harga. Kenapa? Karena meskipun harga obat kanker itu naik, orang ya pasti akan membeli, ya enggak? Atau beras.
Kalau harga beras naik, orang juga pasti akan membeli. Masa ya nggak makan, gitu loh. Ya, paham ya? Jadi inelastis ini barang yang tidak sensitif terhadap harga. Penurunan permintaannya atau kenaikan permintaannya itu kurang dari kenaikan atau penurunan harganya. Gitu. Nah, kalau elastis uniter ini berarti koefisiennya sama dengan 1. Artinya perbandingan rasionya itu 1:1. Setiap harga naik 1%, maka turunnya juga 1%. Harga naik 2%, turunnya juga 2%. Jadi setiap ada perubahan harga sebesar 1%, maka akan ada perubahan harga sebesar perubahan permintaan sebesar 1%. Nah, ini dikatakan dia adalah elastis sempurna ya. Sempurna. Tapi sangat sulit ditemukan barang-barang yang dia merupakan elastis sempurna. Jadi setiap kenaikan harga dengan penurunan barang permintaannya itu selalu sama. Itu ya. Ini contoh penjelasan tentang elastisitas. Semoga lebih paham. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, bab selanjutnya. Di bab selanjutnya ini kita akan membahas penerapan integral tak tentu dalam ilmu ekonomi ya. Nah, di sini pendekatan integral ini untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Nah, ini dengan kata lain ini kebalikan dari materi kita yang lalu, minggu lalu. Itu kita sudah diketahui fungsi total, lalu bagaimana cara mencari fungsi marginalnya, yaitu dengan turunan kan. Nah, sekarang dibalik, fungsi marginalnya diketahui, bagaimana mencari fungsi totalnya, yaitu dengan integral. Nah, cuman gitu aja, gampang. Nah, kemarin kan biaya total itu kita simbolkan C dalam fungsi Q ya. Biaya marginalnya turunan dari C terhadap Q kemarin ya. Nah, sekarang kita balik. Kita mau cari biaya total kalau biaya marginalnya diketahui. Berarti tinggal kita integralkan MC terhadap Q. Berarti integral MC dQ. Udah gitu aja. Nah, ini contohnya biaya marginal. Nah, sudah diketahui fungsi biaya marginalnya 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah biaya total dan biaya rata-rata. Berarti tinggal kita integralkan biaya marginalnya. Kita integralkan terhadap Q, berarti Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Ini saya tulis K untuk membandingkan kalau nanti C itu takutnya menjadi sama dengan ini. Ya, jadi dengan variabel lain. Nah, kalau C-nya sudah diketahui, untuk mencari biaya rata-rata berarti tinggal biaya total itu kita bagi dengan Q, jumlah barang ya kan. Tinggal kita bagi Q, maka ketemu Q kuadrat min 3Q plus 4 plus K per Q. Ini untuk fungsi biaya rata-ratanya. Oke, cuman itu aja, gampang toh. Nah, sekarang untuk biaya fungsi penerimaan juga sama. Fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan simbolnya adalah R, revenue. Nah, marginalnya itu turunan dari R, berarti DR per DQ. Terus untuk ini
kita balik untuk mencari penerimaan total dari fungsi marginal itu diintegralkan. Sama ya, silahkan dibaca sendiri, sama kayak yang fungsi biaya total ya, fungsi total tadi sama, yang produksi juga sama. Oke, mungkin itu teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas sangat diperbolehkan untuk bertanya ya. Nah, yang untuk ini fungsi produk ini koefisiennya saya ganti T, kalau saya ganti K takutnya juga sama dengan ini ya. Ini hanya variabel saja, mohon tidak dipermasalahkan. Oke teman-teman, itu saja ya. Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.